Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Cerita Bersama Pak D. Channel ini membahas tentang peluang usaha dan motivasi untuk hidup yang lebih baik. Begitu ya teman-teman ya. Ada sebuah cerita orang yang sangat pintar, banyak pemikirannya, tempat menjadi rujukan banyak orang kalau akan memulai suatu usaha, atau orang yang punya problem atau punya masalah itu selalu minta nasihat sama dia. Tapi mengapa justru dia ini ketinggalan daripada orang-orang yang sering minta petuah-petuahnya itu? Ya kalau pinternya sih ngalah-ngalahin, banyak yang ngalah-ngalahin itu, yang sering datang minta nasihat, minta pendapat itu. Tapi secara kehidupan, maksudnya secara ekonomi nih ya, ngomongin ekonomi lagi nih teman-teman, cepat kalah sama orang yang datang ke minta pendapat sama dia. Itu kenapa teman-teman? Karena dia nggak berani memulai, punya pendapat, punya ide, tapi nggak berani mencoba atau memulainya. Sedangkan orang yang minta pendapat, minta ide sama dia itu berani mencoba dan memulainya. Jadi teman-teman kalau punya ide, punya pendapat, nggak ada salahnya kalau dimulai. Karena sesuatu itu bagaimana mau didapatkan hasilnya kalau kita tidak pernah memulainya. Nah sekarang seperti apa ya, itu yang di terminal biasa yang teriak-teriak manggil penumpang itu. Misalnya mau ke ya pokoknya calo atau bukan ya namanya, pokoknya manggil-manggil penumpang, ya berangkat. Setelah penumpangnya naik mobil semua berangkat, kok dia nggak ikut itu. Jadi dia nggak pernah sampai-sampai. Misalnya tujuan Jakarta, dia teriak-teriak Jakarta. Setelah penumpangnya banyak, naik semua, numpuk di bisnya berangkat, dia masih tetap di terminal situ, nggak ikut berangkat. Nah, itu seperti orang yang tahu banyak hal, kemanapun dia tahu, tapi dia nggak pernah kemana-mana gitu. Itu orang pintar yang tidak pernah mau mempraktekkan atau tidak pernah berani mencoba ide-idenya. Nah, ide sekecil apapun itu biasanya bisa merubah sesuatu yang besar loh. Ya kebanyakan kan orang-orang yang terkenal itu awalnya ya dari ide-ide yang kecil, tapi dia segera memulainya. Kalau gagal ya mencoba ide baru lagi, coba lagi begitu. Kalau nggak pernah memulai ya nggak pernah tahu hasilnya. Apalagi kalau berhenti mencoba, ya sudah sampai di situ saja. Biarpun nggak punya ide kan bisa didapat dari orang lain. Tapi orangnya berani mencoba, berani memulai, ya akan tahu hasilnya. Ibaratnya begini teman-teman, orang itu nggak pernah akan dikatakan menang. Misalnya dalam dunia perang ini ya, orang nggak akan pernah dikatakan menang kalau dia nggak pernah berperang. Atau kalau dalam olahraga tinju misalnya, bagaimana dia dikatakan juara kalau nggak pernah bertanding. Atau misalnya semakin besar
hambatan, maksudnya semakin besar ujian itu berarti seandainya mampu dilewati itu akan menjadikan dia lebih kuat lah begitu. Misalnya ini, kalau petinju kelas berat melawan anak SMP menang itu orang nggak heran, nggak kagum lah. Ya memang anak SMP kok dilawan petinju kelas berat gitu kan. Tapi kalau anak yang SMP ngelawan petinju kelas berat terus anak SMP-nya menang kan, wah begitu. Jadi ya begitulah maksudnya, kalau punya ide itu dimulai. Soal hambatan, halangan ya pasti ada lah. Muter-muter saja ini ngomongnya ya, tapi sebenarnya itu intinya penting, cuma pentingnya begini rangkumannya ya. Kalau nggak punya ide, bisa minta ide sama teman atau sama orang tua, sama siapapun, minta nasihat, minta pendapat. Dan kalau sudah merasa cocok, memulai juga jangan langsung besar-besaran, dari yang kecil-kecil dulu, coba-coba. Jadi nggak cuma disimpan di kepala saja, nggak simpan di otak saja, tapi nggak pernah dicoba, nggak pernah dipraktekkan. Ya sayang lah, katanya kalau orang yang banyak ilmunya tapi tidak diamalkan itu seperti pohon yang besar tapi tidak ada buahnya. Ya kalau pohon sih memang ada yang dibutuhkan bukan buahnya, kayunya bisa. Pohon jati misalnya kan yang diharap kayunya bukan buahnya. Ya kalau kayu masih bermanfaat lah, tapi kalau manusia ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, idenya banyak tapi nggak dimanfaatkan kan sayang ya. Nah begitu teman-teman ya. Siapa yang punya ide, punya niat, punya keberanian harus ditingkatkan, dicoba, dimulai. Gagal itu bagian dari proses. Jadi teman-teman, itu saja yang Pak disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.